sekarang saya mau tunjukin dulu nih Bapak Ibu, gamesnya yang seperti apa. Ini yang kita akan coba bikin ya. Kita akan coba bikin malam hari ini, langkah-langkahnya seperti apa. Ada kurang lebih 6 slide, Bapak Ibu. Ada 6 slide di sini. Ini coba kita running ya. Gamesnya seperti apa? Ini saya bikinnya gamesnya itu adalah quiz, latihan soal. Ya, ini coba saya bikinnya itu 2 soal. Coba kita lihat dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi mirip-mirip aplikasi games yang ada di Bapak. Ini cuma pakai PowerPoint kita bikin. Kalau misalnya kita klik play, oke, masuk ke nomor 1. Misalkan di sini, Bapak Ibu boleh boleh sambil ini juga ya, jawab juga ya. Kira-kira misalkan eh yang apa namanya jawaban ini tuh yang mana? A, B, C atau D. Misalkan yang hanya menjadi atau B, satu dan jadinya di disebut ulangan. Oke. Oh oke, ada nih. Apa namanya yang jawab A. Coba kita klik yang A. Jangan klik A. Apakah betul? Oke, betul. Jadi nanti akan betul jawabannya. Kalau misalkan anak-anak pengen tahu cara menjelaskan, kita klik aja sini kunci jawabannya. Cuman itu saya masih potong. Jadi nanti disesuaikan aja kalau itu mau ya. Suaranya kalah ya sama ininya. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, saya liatin aja. Kalau udah selesai, tinggal di close aja. Selesai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tadi suaranya kalah sama ini ya. Suaranya kalah sama suara musik gamenya. Oke, udah mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tadi nggak kedengeran. Nah, jadi nanti kita akan membuat yang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, coba kalau misalkan Bapak Ibu sudah ada apa namanya? Oh, suaranya kenceng banget ya. Oke, jadi nanti kita atur aja berarti kita kecilin aja suaranya. Maaf. Bisa diatur aja nanti kecilin. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bikin yang seperti tadi. Oke, linknya tadi apa? Linknya yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, bit.ly Asset Workshop Game. Ya, silakan diakses dulu bit.ly Asset Workshop Game. Oke, yuk kita bikin bareng-bareng dari awal banget ya. Oke, silakan untuk Bapak Ibu yang sudah bisa sambil buka laptopnya, boleh ya diikuti langkah-langkahnya. Nanti kalau misalkan saya terlalu cepat, bisa disimak lagi ulang nanti mungkin ya di videonya karena waktunya juga terbatas gitu. Nah, saya akan coba seefektif mungkin untuk membuat apa namanya penjelasannya sesingkat dan bisa dimengerti. Nah, ini untuk PowerPoint kosongannya ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita bikin dulu backgroundnya. Jadi kita desain dulu backgroundnya mau seperti apa. Nanti tampilannya mau seperti apa gamesnya. Nah, untuk mendapatkan background-background, nanti Bapak Ibu bisa akses aja di Google itu banyak yang bisa kita download secara gratis ya. Salah satunya Freepik. Mungkin Bapak Ibu juga bisa apa namanya sudah tahu ya tentang Freepik itu. Kita bisa akses freepik.com sini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal cari aja, misalkan mau backgroundnya classroom. Classroom kita cari, nanti akan muncul gambar-gambar yang bisa kita download. Yang free itu kalau nggak ada yang tanda kuningannya, ini yang kalau kuning di sini biasanya berbayar. Kalau misalkan yang nggak ada, itu bisa kita download langsung bentukannya. Dan kita bisa edit si gambarnya itu. Jadi nggak usah bingung-bingung nanti tampilannya seperti apa, cari inspirasi aja di Freepik tadi. Begitu. Ya. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi, karena sudah saya siapkan backgroundnya ya di aset tadi. Caranya adalah kita masukin dulu ke ini ke slide-nya, jadi background di slide-nya. Caranya kita klik kanan, kemudian ada format background. Oke, kita pilih yang picture atau texture fill.
Di sini kita insert gambarnya from a file. Kita pilih gambar yang ada yang kita mau ambil, disimpan di mana. Ini kan saya mau ngambil yang ini ya, backgroundnya itu. Background satu kita insertkan, nanti otomatis akan berganti. Slide-nya akan berganti jadi tadi gambar yang kita apa namanya pilih. Begitu. Nah, setelah itu kita masukkan lagi yang lain-lainnya. Misal tadi mau ada awan-awan yang gerak, kemudian ada dedaunan yang gerak di pinggir-pinggirnya itu kan. Teman-teman nanti tinggal masukin aja aset-asetnya yang diperlukan, masukin ke sini, kemudian kita atur letaknya. Oke, coba kita atur ya, langsung aja kita buka folder asetnya di sini. Kita masuk-masukin dulu, misalkan ini ya. Semuanya kita masukin yang dedaunan, dedaunan. Oke, sekarang ini di sini gitu. Tinggal diatur aja Bapak Ibu posisinya mau seperti apa. Nah, misalkan gini. Biar nanti bisa gerak-gerak, nanti kita pakai animasinya juga. Nah, ini misalkan di sebelah kanannya ini. Oke, nah ini misalkan sudah kanan kirinya ya, daun-daunnya sudah diatur. Posisinya seperti itu. Selanjutnya mau pakai apa lagi ya nih yang ada di aset? Perahu, awan, kita masukin aja semuanya nih teman-teman. Yang perahu kita masukin. Nah, di sini ada perahu, misalkan. Atau misalkan kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi awan saya lupa masukin ke sini ya. Maaf. Oh ya, yang awan-awannya saya lupa masukin ya. Nggak apa kita copy paste dari sini aja. Nanti Bapak Ibu bisa cari lagi. Oke. Ini pemanis aja sih sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nggak pakai ini pun nggak apa-apa. Nah, kemudian kita tuliskan judul ininya, judul gamesnya. Tadi misalkan Math Games. Kita masuk ke insert, kemudian ada text box. Kita klik text boxnya di situ. Klik di slide-nya, kita tuliskan Math dulu. Kita atur ukurannya di sini. Oke. Terus saya pilih fontnya itu adalah Cute Dolphin yang udah saya bagikan di aset juga. Yes. Nah, misalkan begini. Kalau M-nya pengen besar, tinggal di blok aja M-nya, kemudian agak besarkan lagi. Jadi seperti ini. Kemudian kita copy paste aja, Ctrl C, kemudian Ctrl V, ininya games. Yes. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, misal seperti ini. Bapak Ibu nanti tinggal diatur aja warnanya mau warna apa. Kalau tadi kan saya pakainya warna-warni ya. Atur aja di shape format. Nanti warna hurufnya yang di text fill-nya itu silahkan diatur aja mau warna apa. Misal ini ya. Nah, yang ininya warna abu misal. Yes. Nah, misalkan gitu. Kemudian yang ininya warna hijau. Bebas nanti mau warna apa aja.
Oke. Nah, misalkan seperti ini. Nah, biar lebih nampak tulisannya, kita kasih outline. Garisnya misalkan warna ini deh. Sama kita tebalkan. Garisnya jadi ini. Atau misalkan seperti ini. Ini warna kuning aja biar kontras. Nah, misalkan ini judulnya Math Games. Nah, kemudian kan tadi ada tombol play sama tombol close ya, Bapak Ibu. Tinggal kita masukkan aja tadi tombolnya mana? Ini close. Kita masukin ke sini, tarik. Oke, taruh paling ujung. Biasanya kan kalau di games itu ujung kanan ya, close itu. Jadi taruh sini. Selanjutnya tombol play. Nah, yang ini. Kita masukin di sini. Nah, ini. Nah, cukup ya Bapak Ibu ya untuk desainnya. Ini baru desainnya aja nih. Baru desainnya. Kita belum pakai animasinya. Oke, sekarang kita enter lagi. Kita masuk ke slide kedua. Untuk slide kedua, ini kita hapus dulu text box yang ada di sininya. Kayak tadi ya Bapak Ibu, kita masukkan background-nya dulu. Background-nya misalkan sama aja kayak yang tadi kita pakai yang sama aja. Ini kita masukin lagi. Nah, untuk yang di yang kedua, ini kita mau pakai apa namanya itu tuh langsung ke soalnya. Ke soalnya, misalkan ini kita copy paste dulu yang tetap ada di setiap slide itu kan yang tombol close ya. Tombol close kita masukkan ke sini. Nah, kemudian desainnya misalkan ada box, berarti kita masuk ke shape, insert, kemudian ke shape. Nanti ada rectangles di sini, ada persegi panjang yang kita ambil yang rounded corners-nya yang ini. Kemudian kita bikin untuk soalnya, kotak soalnya. Nah, seperti ini. Kita ubah warnanya jadi putih, berarti di shape fill, yang di shape formatnya ya. Kalau kita klik persegi panjangnya itu, kemudian di shape format di atas itu ada shape fill. Kita pilih warna putih biar kelihatan. Kemudian garisnya kita tebalkan. Weight-nya jadi 6 misalkan. Warnanya silahkan sesuaikan mau warna apa. Misalkan warna biru. Ini untuk soal. Oke. Ya. Nah sekarang untuk judulnya nomor 1 misalkan ya, kita copy paste aja yang dari atas, yang ini aja. Kita copy, kemudian masukin ke sini. Sini, kita kecilin dulu. Misalkan di sini nomor 1. Ya, kalau terlalu besar bisa dikecilkan. Oke, ini soal nomor 1. Warnanya boleh diubah-ubah juga, silahkan. Dah, sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu kita coba 2 slide dulu, kemudian nanti kita pakai animasi sama bagaimana cara membuat hyperlink. Oh ya, kita kasih dulu di sini tombol. Oh enggak, nanti aja. Ini dulu aja. Oke, sekarang kita ke animasi. Kita balik lagi ke yang pertama. Kemudian nanti di sini misalkan tadi yang awan-awan itu pengen gerak kanan kiri gitu kan. Nah, kita klik aja dua-duanya langsung. Kemudian di sini kan ada animation. Di atas ada fitur animation. Nah, kita pilih animationnya itu ya, animation pane-nya kita aktifkan dulu nih Bapak Ibu. Animation pane-nya kita aktifkan biar kelihatan
di sebelah kanan itu animasi yang sudah kita pakai itu yang mana? Ya. Yang format background-nya kita hilangkan dulu. Jadi tinggal animation pen. Nah, karena tadi saya copy paste dari yang udah jadi udah ada nih si animasinya. Tapi kita coba ulang ya, si animasinya kayak gimana. Kita klik dulu dua-duanya nih Bapak Ibu. Gambar awannya ya. Awannya kita klik dua-duanya. Klik awan pertama. Kemudian sambil menekan tombol CTRL, kita klik juga awan yang kedua. Sehingga dua-duanya sudah kepilih. Kalau sudah, tinggal kita pilih animasi yang akan kita gunakan di Add Animation. Add Animation, kemudian kita pilih yang Motion Pad. Motion Pad-nya yang kanan kiri. Berarti ini ke. Nah, begitu ya. Kita pilih yang itu. Oke, kita pilih dulu yang paling atas. Ini yang sebelah sini, awan yang sebelah kanan. Dia udah betul arahnya itu ke dalam. Gitu kan? Arahnya itu ke dalam. Nah, berarti tinggal kita sesuaikan aja di sini. Jangan on click. Start-nya yang di atasnya, tapi with previous. Nah, untuk awan kedua, dia kan arahnya ke kiri. Ya kan? Kita mau ganti jadi ke kanan. Nah, untuk mengganti arahnya itu, kita pilih yang effect option di atas. Pilih yang right, ke kanan. Jadi nanti dia geraknya ke kanan. Begitu. Biar slow motion, nggak terlalu nggak terlalu cepat ya gerakannya. Ini kita dua-duanya kita pilih dulu sama kayak tadi. Diklik dua-duanya itu pakai tombol kontrol. Nah, di atas ada durasi, duration. Di durasi ini kita setting misalkan 7 deh. 7 detik ya. Coba kita preview. Nah, seperti itu gerakannya. Cukup mungkin ya, nggak terlalu nggak terlalu cepat atau nggak terlalu lambat gitu. Cuman dia geraknya cuman ke arah sana doang, nggak bisa bolak-balik. Gimana caranya bolak-balik? Caranya adalah kita klik animasinya di sini. Ada tanda panah ke bawah di animation pen. Lalu kita pilih effect option. Nah, di sini ada tulisan auto reverse. Kita klik auto reverse-nya. Yang bawah juga sama. Animasi yang kedua kita klik effect option, kemudian auto reverse. Jadi nanti kalau kita mainkan, bentuknya seperti ini. Dia gerak ke kanan kiri, kemudian akan kembali lagi ke posisi awal. Nah, seperti itu. Jadi dia kanan kiri dengan nggak terlalu cepat. Itu efek yang pertama. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Yang lainnya juga sama. Kalau misalkan nanti yang aset-aset dedaunan ini mau pakai gerakan-gerakan juga boleh. Nanti Bapak Ibu silakan ditambahin. Tapi saya skip aja ya biar nggak terlalu lama. Oke, itu sudah satu. Kemudian gimana caranya kita hubungkan ketika kita klik play? Kita klik play, itu akan masuk ke slide selanjutnya. Ya, caranya adalah kita klik tombol play ini, gambar play ini kita klik, kemudian di insert. Nah, di insert nih Bapak Ibu, di insert ini ada yang tadi yang sudah saya jelaskan, fitur action. Ya, kita klik fitur action-nya. Kemudian di sini ada action on click, di mouse click ada mouse over. Bedanya apa antara mouse click sama mouse over? Kalau mouse click itu ketika kita mengklik gambar play tadi, apa yang akan dilakukan setelahnya? Kalau mouse over ini kalau kursor kita mengenai tombol itu, nanti apa yang akan terjadi? Seperti itu. Tapi kita nggak akan pakai mouse over, kita pakai mouse click dulu aja. Jadi pas diklik, itu nanti dia akan kemana? Gitu. Secara logikanya begitu, perintahnya. Nah, di sini ada hyperlink, ada run program, run makro, kemudian ada play sound, ada highlight click. Nah, kita pakai yang hyperlink sama play sound. Jadi tadi ketika diklik itu ada suara klik gitu kan, kemudian akan menuju ke slide soal, begitu. Kita bikin dulu yang hyperlink, kita pilih hyperlink di sini. Kemudian kita pilih slide yang mana, ya.
Slide yang mana? Kita pilih yang slide di sini. Jadi ketika diklik, dia akan menuju ke slide yang mana. Tadi kan nomor 1 ada di slide 2 ya, yang ini. Berarti kita pilihnya yang slide nomor 2. Tinggal kita pilih aja. Oke. Udah. Lalu kalau kita klik mau ada suara kliknya, berarti kita centang play sound-nya. Pilih sound yang klik. Ini udah ada bawaannya di PowerPoint, sudah ada beberapa suara-suara di sini ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin suara bisa, tapi filenya itu harus berbentuk WAV, bukan yang MP3. Gitu. Jadi nanti bisa di other sound di sini tinggal diklik, lalu kita cari file yang akan kita ambil. Nah, saya pakainya yang udah ada aja di sini. Klik. Itu. Kemudian kita oke. Oke. Sekarang kita lihat akan jadi seperti apa. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita klik play, nah ada suara tek, gitu kan? Klik, kemudian akan masuk ke slide soal nomor 1. Oke, itu yang pertama. Jadi sebenarnya nanti teknisnya seperti itu sih, nanti berulang-ulang pakai action, kemudian pilih slide mana yang akan kita tuju dan sebagainya. Nah, sekarang yang close. Yang close ini, kalau misalkan kita klik close, artinya dia akan keluar. Ya, nggak akan ke slide selanjutnya, tapi keluar dari PowerPoint-nya, keluar dari slideshow-nya. Berarti perintah yang akan kita gunakan adalah kita masuk ke insert lagi, diklik dulu tombol close-nya, kemudian kita masuk ke insert lagi, kita pilih action di sini, hyperlink lagi kita pilih. Nah, kemudian di sini pilihannya kan ada next slide, review slide, first slide, last slide, kemudian ada end show. Ya, Bapak Ibu. Kita pilih yang end show. Jadi nanti ketika diklik, presentasinya selesai. Atau seolah-olah keluar dari aplikasi gamenya. Begitu. Nah, kemudian sound-nya tetap ya, nanti kita pakai sound yang klik juga. Oke, coba kita coba lagi. Nah, seperti ini. Kalau play, tadi udah ya. Kalau yang close ini, nah akan keluar. Akan keluar dari PowerPoint-nya. Karena tadi di hyperlink-nya sudah yang tombol close-nya, jadi ini kita hapus aja dulu. Kita copy paste aja teman-teman, biar nggak berulang pakai action-nya. Jadi untuk tombol close kita copy paste, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke slide kedua, Ctrl V. Nah, seperti ini. Oke, nanti di sini tinggal bikin soalnya. Tinggal bikin soalnya. Caranya adalah ke text box kayak tadi. Kemudian kita klik di slide-nya. Misal tadi ya, soalnya itu bilangan yang hanya bisa dibagi 1. Dan dirinya sendiri adalah bilangan titik-titik-titik. Oke, kita masukin ke sini. Atur aja fontnya. Mau segimana kebacanya, misalkan agak besar lagi. Nah, misal seperti ini. Oke, selanjutnya kita tuliskan pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya kan tadi pakai ABCD ya. Pakai ABCD berarti kita pakai insert, kemudian shape, kita pilih yang rounded juga. Nah, sini kita bikin. Misal warnanya mau warna pink lagi. Outline-nya juga warna hitam aja deh. Nah, ini ya. Kemudian kita klik kanan di shape itu, kemudian edit text. Kita kasih huruf A. Ya, otomatis warna hurufnya putih dan kecil. Kita edit aja di sini. Shape formatnya untuk warnanya jadi hitam. Kemudian ke home, kita bold biar kelihatan sama dibesarkan ukurannya. Nah, misalkan yang 36 segini. Ini ya. Kemudian kita ke insert lagi, pilih yang tadi juga. Pilih lagi bentuknya.
Ini misalkan kita pilihnya yang warnanya lebih muda. Oke. Ini biar di depan huruf A-nya, klik yang A tadi, kemudian klik bring to front. Ya, seperti ini. Ini ya. Sini kayak tadi klik kanan, kemudian edit text, kita ketikkan misalkan di sini jawabannya bilangan prima. Ya, seperti ini. Kita ganti warna hurufnya jadi hitam, kemudian lebih dibesarkan juga. 8 seperti ini. Ini jawaban yang A. Nah, ini kita grup dulu ya Bapak Ibu biar nggak terlalu banyak apa namanya itu shape-nya. Kita klik dua-duanya, kemudian klik kanan, pilih grup. Nah, jadi satu kesatuan. Itu kan, sini jadi satu kesatuan. Tinggal kita copy paste aja. Jadi 4 kan ABCD ya. Oke, kita copy paste. Ini. Nah, seperti ini. Tinggal kita edit yang ini B. Yang B misalkan jawabannya itu bilangan genap. Kemudian yang C di sini misalkan ganjil. Kemudian yang ini komposit. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Misalkan. Nah, sudah. Oke. Nah, selanjutnya gimana kalau misalkan kita mengklik, ini kan jawabannya A, bilangan prima. Kalau kita klik bilangan prima, itu akan muncul tulisan jawaban benar atau checklist. Kemudian nanti bisa milih mau ke kunci jawaban penjelasannya atau mau ke soal selanjutnya. Kayak gitu ya. Nah, itu nanti bisa di apa namanya? Bisa dibuatkan dengan nanti menu trigger. Nah, ini kita pakein dulu enggak deh, kita bikin dulu yang tadinya, yang tulisan benar atau salahnya. Oke, kita masukin dulu ke sini ya, aset yang tadi untuk notif, kita masukin dulu ke slide. Jadi ini tujuannya kalau kita ngeklik jawaban benar atau salah akan muncul ini. Jawaban benar atau jawaban salah. Yang pertama yang benar dulu. Masukin notifnya, kemudian masukin yang checklist ke slide-nya, seperti ini. Lalu kita gabungkan lagi di grup. Nah, seperti ini. Kemudian ada pilihan mau ke kunci jawaban atau mau ke soal selanjutnya. Kita masukin juga tombolnya. Ini kunci jawaban misalkan. Yang ini ke soal selanjutnya. Posisinya seperti ini misalnya. Dah. Sama dengan yang tadi, kita kasih lagi notif. Ini untuk yang salah sekarang. Kita masukin lagi gambar yang sama. Atau boleh di copy paste dari yang tadi juga boleh. Biar ukurannya sama ya Bapak Ibu. Tapi ini udah terlanjur dimasukin. Ini kemudian masukin yang tanda silang. Jawaban salah. Nah, ini juga di grup. Klik lagi sambil tekan tombol kontrol. Lalu grup. Ini kan posisinya di belakang, di depan ini ya. Tombol key dan next. Nah, tombol key dan next ini kita atur jadi di depan. Klik kanan, dua-duanya, lalu bring to front. Oke, sudah selesai. Tinggal kita pakein animasi muncul sama nanti hyperlink. Oke, nanti kan kita mau ke key atau mau ke next soal ya. Tapi karena waktunya terbatas, kita langsung aja ke selesai misalkan. Kunci jawaban dan juga selesai. Nah, ini tinggal kita duplicate aja. Untuk yang slide kedua. Slide kedua kita klik kanan. Duplicate slide di sini. Oke. Kemudian ini kita hapus dulu. Terus ini misalkan ke cara. Kunci jawaban atau cara.
Cara nomor 1 misalkan. Jadi si anak mau ngecek, oh jawaban aku salah. Jadi caranya yang benernya gimana sih? Misalkan gini ya. Ini misalkan penjelasan caranya. Ini saya kosongin aja dulu caranya. S. Nah, kita tambahin tombol next. Misal di sini. Biar nanti kalau udah ngebuka cara, tinggal lanjut aja ke soal selanjutnya, gitu ya. Oke. Ini selanjutnya slide terakhir, misalkan slide selesai. Sama, kita duplicate lagi aja. Dan kita hapus yang lainnya. Kali ini kita tuliskan selesai. Kalau mau pakai biar bagus, pakai notif lagi juga boleh. Masukin aja ke sini. Ini kita simpan di backward belakangnya. Dah, 4 dulu aja ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masukin tadi hyperlinknya ya. Untuk yang pertama, ini kan numpuk-numpuk ya, Bapak Ibu. Nanti kita bisa menghilangkan dulu yang belum perlu kita gunakan, itu dengan cara memunculkan selection pane. Selection pane ini ada di home, kemudian ada select di sini, kemudian ada selection pane. Nah, jadi ada dua panel di sini, ada panel animasi di sebelah kanan ya, ada panel animasi sama panel selection. Oke. Gunanya panel selection ini, jadi nanti ini kan untuk yang atas-atas, yang numpuk-numpuk, kita kan mau pakaiin animasi yang belakang nih, tapi kan nggak kelihatan. Jadi biar biar nggak salah pilih. Jadi nanti di sini kita nonaktifkan dulu, bisa diklik aja yang gambar lingkaran ada atasnya, garis busur di atasnya, tinggal kita nonaktifkan, jadi akan hilang tuh kan. Ini hilang, gitu. Yang grup 33 sama grup 24 hilang. Jadi tinggal yang ini. Ini nonaktifkan dulu. Nah, kita gunakan yang ini, prima ya, yang prima ini, kan tadi jawabannya itu mau ke yang betul, yang ini kan, muncul ini. Mau muncul ini. Berarti, kita hilangkan lagi biar enggak. Oke. Nah, yang prima ini kan sebagai jawabannya, bilang ini sebagai jawabannya. Berarti nanti yang tadi, mana jawaban soal benar? Nah ini, yang ini kita pakaiin dulu animasi. Kita pakaiin animasi masuk. Animasi masuknya biar gampang, jadi tiga-tiganya kita pakaiin zoom aja. Tiga-tiganya kita pilih, kemudian animation, kita pakai add animationnya yang zoom aja. Gitu. Oke, masuk. Jadi ketika untuk mau milih yang A, kita masukin itu, ini yang kepilihnya. Nah, untuk tombol key sama next, kita pakaiin hyperlink kayak tadi. Tadi kan tujuannya key itu nanti masuknya ke kunci jawaban. Kalau next, misalkan dia selesai, udah selesai gamesnya atau ke soal selanjutnya. Berarti caranya kayak tadi ya, klik tanda key, kemudian ke insert, lalu ke action, nanti hyperlinknya itu ke slide yang mana slide? Ke slide yang kunci jawaban, yang ini ya, slide 3. Kita klik OK. Kemudian soundnya sound klik. Nah. Sekarang yang next berarti ke hyperlinknya itu ke slide terakhir, karena udah selesai ceritanya. Berarti ke last slide. Soundnya juga klik. Oke. Seperti itu. Nah, ini sudah ada di sini si animasinya, cuman nanti animasi ini akan keluar ketika kita mengklik bilangan prima. Tapi kalau kita mengklik yang lainnya, jawaban B, C, D, dia yang keluarnya itu adalah yang tanda silang. Nah, yang silang
nanti kita pakaiin juga sama kayak tadi si animasi masuknya. Berarti yang silang itu kan yang grup 24 ya. Yang ini juga sama. Kita kasih animasi tiga-tiganya, tiga-tiganya kita klik lagi. Kita klik lagi tiga-tiganya, masukin add animation, kemudian pilih yang zoom. Sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi, jadi ada dua nih. Ada dua. Ada yang pertama tadi yang betul, yang keduanya yang salah. Oke? Seperti itu. Nah, kita hilangkan dulu biar nggak mengganggu. Sekarang kita masuk ke hyperlink, bukan hyperlink, yang diklik yang ini ya. Kalau kita klik prima, akan muncul jawaban betul. Kalau ganjil sama genap sama komposit atau C, D, atau B, itu akan munculnya animasinya yang salah. Caranya adalah, sebentar. Di sini, yang betul dulu ya. Nah, yang ini dulu. Yang ini, kita pilih semuanya, tiga-tiganya di animation pane. Ya, kita blok tiga-tiganya. Caranya adalah tinggal klik yang pertama, kemudian pilih tekan tombol shift, terus klik yang paling bawah. Yang ini, kita ke menu trigger. Menu trigger, lalu di sini on click off, kita pilih yang teks. Mana nih yang A? Kita lihat yang A itu namanya apa di sini? Grup 10. Berarti kalau kita ngeklik grup 10 akan masuk animasinya yang ini. Berarti yang tadi ke trigger on click off grup 10. Jadi akan muncul animasi checklist. Sementara kalau misalkan yang lainnya itu akan munculnya animasi yang cakra yang tadi. Berarti ini kita hilangkan lagi, kita munculin yang cakranya yang ini. Ini ya, animasi ini. Kita masukin ke trigger, kita cek dulu yang jawaban B. Jawaban B itu grup 11 namanya. Arti ini yang animasi yang silang, kita ke trigger lagi, on click off grup 11. Karena jawabannya salah. Oke? Sehingga kalau kita mainkan jadi seperti ini. Dan ini, kita misalkan pilih prima, nah akan munculnya checklist. Tapi kalau misalkan kita pilihnya yang genap, silang. Begitu kalau kita klik. Ini saya belum masukin sound ya. Kayak gitu. Sama juga dengan yang jawaban C dan jawaban D. Yang jawaban C dan jawaban D kita lakukan hal yang sama dengan yang tanda silang tadi. Berarti kita klik yang jawaban C. Jawaban C itu grup 14. Kita tambahin dulu. Yang ini kita pilih lagi. Klik terus ya. Ini kita pilih lagi tiga-tiganya. Kayak tadi ya, add animation, zoom. Oke, salah kan jawabannya. Ini ke trigger, ini tadi tuh grup 14 ya. Ke trigger, on click off grup 14. Oke, ini cek sudah. Sekarang yang jawaban D. Jawaban D itu grup 17 namanya. Kita lihat di selection. Grup 17. Berarti kita pilih lagi yang ini. Tiga-tiganya, kita pilih yang silang sama K sama next-nya. Add animation, pilih zoom. Kemudian tiga-tiganya kita pilih masuk ke trigger yang di atas. On click of group 17. Oke, udah selesai. Jadi nanti tinggal kita pilih. Kalau misalkan kita pilih jawabannya komposit, yang ini udah ada gambar tangan kan ya. Kalau ada gambar tangan artinya hyperlinknya berfungsi. Jadi nanti kita klik, jawabannya salah. Gitu. Kalau kita klik tombol next, selesai. Gitu. Nanti tinggal pakein pakein ininya aja, soundnya aja. Gimana caranya? Di sini di animation pane, tinggal kita klik yang paling atas, ada tanda panah, kemudian effect option, ada sound kan di sini ya. Soundnya kita pilih. Kalau misalkan di sini nggak ada pilihannya, kita pilih yang other sound. Kemudian pakai yang aset yang tadi yang sudah saya kasih. Ini jawaban yang mana ini tuh yang grup 10 itu jawaban yang benar, correct answer.
Itu suaranya seperti itu, benar nggak ya? Coba. Betul. Jadi nanti ketika diklik ada muncul suaranya. Yang lainnya berarti salah. Kalau jawaban salah, kita pakai sound yang salah. Kita kasih lagi other sound, upload yang wrong answer. Yang itu. Oke. Sama, yang lainnya juga kita kasih yang sama aja. Ini juga. Ya. Sudah cukup ya? Tadi langsung ke lihat jawaban. Kalau lihat jawaban, misalkan di sini next-nya itu kita kasih lagi ke hyperlink-nya, action. Misalkan udah selesai. Kalau udah selesai, berarti ke slide yang terakhir, last slide. Oke. Sudah selesai. Kita mainkan. Seperti apa nanti. Play. Misalkan ini jawabannya betul. Kita pengen tahu cara jawabnya gimana atau langkah-langkah jawabannya seperti apa. Kita klik. Nanti ada penjelasan di situ. Bapak Ibu nanti tinggal edit lagi. Edit aja penjelasannya seperti apa. Sudah misalkan udah selesai nih. Langsung ke next. Oh, ternyata udah selesai habis. Ya udah, tinggal di close aja. Udah selesai. Tinggal kita tambahin background musik. Tapi ada satu hal lagi yang harus Bapak Ibu perhatikan di sini. Ketika kita jalankan seperti ini, terus kita ngeklik di sembarang tempat, dia akan otomatis berpindah ke slide selanjutnya. Gini kan? Nah, gimana caranya biar nggak berpindah? Jadi kalau misalkan kita klik tombolnya aja yang kalau berpindah sesuai dengan tadi pengen kemana. Caranya adalah semuanya kita klik dulu slide-nya, Bapak Ibu di sini. Kita klik slide-nya, kemudian di transition, kita pilih yang paling kanan atas, on mouse kliknya kita hilangkan. Ya, tadi kan awalnya di checklist, kita hilangkan on mouse kliknya. Sehingga ketika kita running kan slideshow, itu si anak nggak bisa ngeklik sembarangan terus kebuka slide yang lain. Nah, saya ngeklik di lain-lain itu nggak bisa, akan kebuka. Selain kita ngeklik yang tadi ada hyperlinknya yang play. Jadi kejaga nih, kayak aplikasi beneran gitu kan. Seperti itu. Oke, terakhir kita kasih background musik biar bagus, biar kayak aplikasi beneran. Caranya di slide pertama kita kasih insert, kemudian di situ ada audio paling ujung kanan ya, ujung kanan atas itu ada audio. Kita pilih audio on my PC, klik, lalu pilih yang tadi background musik yang sudah ada ya, kita pilih yang ini, insert. Nah, nanti akan muncul tombol speaker seperti ini. Kita tinggal atur, misalkan tadi karena kegedean ya suaranya, bisa dikecilin volumenya. Ini misalkan. Setengahnya aja. Seperti itu. Kemudian yang di playback-nya, yang di atas, kita pilih play in background. Nanti dia akan jadi background musik yang terus-menerus akan di looping, di apa ya, balik lagi, kalau udah selesai balik lagi ke awal. Gitu. Jadi nanti kalau kita slideshow, bentuknya akan jadi seperti ini. Terdengar kan suaranya ya? Langsung kita klik play. Oke. Yang mana ya jawabannya? Misalkan jawabannya ganjil. Salah jawabannya. Gimana sih caranya? Kalau misalkan mau ngelihat cara boleh klik. Kalau mau langsung ke slide selanjutnya, soal selanjutnya, kita langsung next aja. Ternyata udah selesai. Ya sudah, kita close. Selesai. Begitu Bapak Ibu. Nah, agar nanti kalau misalkan ini dipakainya itu dalam satu kelas, misalkan bareng-bareng, ditampakkannya itu di layar InFocus, nggak masalah ya. Gurunya sendiri yang ngebuka, misalkan kita bisa melihat slide-slide yang lainnya. Tapi kalau misalkan kita berencana untuk membagikan file games ini ke anak-anak, agar anak-anak tidak tahu slide-slide selanjutnya, pasti buka itu langsung ke aplikasi gamesnya, caranya kita simpan si aplikasi ini, PowerPoint ini, bentuknya jangan PowerPoint, tapi dalam bentuk PowerPoint show. Caranya adalah ke file,
kemudian kita ke save as, misalkan simpen di mana foldernya, di sini ya, misalkan namanya games atau quiz. Di sini untuk save as type-nya kita pilih yang PowerPoint show. Jangan yang biasa. Yang biasa kan yang ini ya, PowerPoint presentation kan biasanya. Tapi pilihnya yang PowerPoint show. Ya, kita simpan. Nanti yang Bapak Ibu bagikan ke anak-anak, kalau misalkan nanti buat peruntukannya adalah untuk anak-anak dibikin sendiri, ini beda ya. Di sini ikonnya itu beda. Kalau PowerPoint yang bisa diedit itu bentuknya ada pack-nya seperti ini. Tapi kalau PowerPoint show langsung ke slideshow-nya. Kalau kita klik, langsung kayak aplikasi ngebuka. Nah, langsung ke sini. Jadi si anak-anak nggak bisa ngelihat slide-slide selanjutnya, mentahannya seperti apa. Langsung aja play ke games-nya. Gitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal dikirimkan tadi ya bentuk yang PowerPoint show-nya ke anak-anak sehingga anak-anak bisa melihatnya itu langsung ke bentuk aplikasinya.